Hello everyone, welcome back to Englishku channel. Ayo belajar bahasa Inggris bersama Englishku sehingga kita bisa berkata English is easy. Yes, we can do it. Apakah kamu sedang mencari contoh kalimat simple present tense? Kamu sedang menonton video yang tepat banget. Di video ini ada 21 contoh kalimat simple present tense beserta artinya menggunakan subjek they, we, I, you, dan juga subjek she, he, it. Nggak ketinggalan juga penggunaan do dan does dalam kalimat simple present tense. Yuk langsung saja kita simak contoh kalimatnya. I read one book every month. I read one book every month. Artinya aku membaca satu buku setiap bulan. Perhatikan kata yang berwarna merah. Itu adalah kata kerja read. Kata kerja ini tidak mendapatkan akhiran s karena subjeknya adalah I. Berikutnya, I don't read one book every month. I don't read one book every month. Artinya, aku nggak membaca satu buku setiap bulan. Perhatikan kata-kata yang berwarna merah. Don't read. Artinya, nggak membaca. Membuat kalimat ini menjadi kalimat negatif. Kenapa menggunakan don't, bukan doesn't? Karena subjeknya adalah I. Berikutnya, do I read one book every month? Do I read one book every month? Artinya, apakah aku membaca satu buku setiap bulan? Ini adalah contoh kalimat tanya. Iya, untuk membuat kalimat tanya simple present tense, kamu perlu meletakkan do di awal kalimat. Kenapa menggunakan do bukan does? Karena subjeknya I, yang berarti aku atau saya. Contoh kalimat yang keempat adalah they enjoy the sunset. They enjoy the sunset. Artinya mereka menikmati matahari terbenam. Kata yang berwarna merah adalah kata kerja enjoy, yang artinya menikmati. Nah, kata ini tidak mendapatkan tambahan akhiran s karena menggunakan subjek they, yang artinya mereka. Kita simak contoh kalimat nomor 5. They don't enjoy the sunset. They don't enjoy the sunset. Artinya mereka nggak menikmati matahari terbenam. Don't enjoy di sana membuat kalimat menjadi kalimat negatif yang artinya nggak menikmati. Kenapa menggunakan don't bukan doesn't? Karena subjeknya adalah they. Jika ingin membuat kalimat tanya, maka letakkan do di awal kalimat seperti pada contoh kalimat nomor 6 yaitu do they enjoy the sunset? Do they enjoy the sunset? Artinya, apakah mereka menikmati matahari terbenam? Selanjutnya, kita simak kalimat nomor 7 yaitu we love cooking. We love cooking. Artinya, kami suka memasak. Sama seperti subjek they dan I, subjek we menggunakan kata kerja yang tidak berisi akhiran s. Perhatikan kata yang berwarna merah ya, yaitu love. Next, untuk menyatakan hal yang nggak disukai, kamu bisa tambahkan don't, sehingga menjadi kalimat negatif, yaitu we don't love cooking. We don't love cooking. Artinya, kami nggak suka memasak. Kata kerjanya tetap saja ya, love. Hanya saja ada tambahan don't sebelum kata kerja love. Bagaimana membuat kalimat tanya simple present tense menggunakan subjek we? Berikut contohnya. Do we love cooking? Do we love cooking? Apakah kami suka memasak? Untuk membuat kalimat tanya, letakkan do di awal kalimat. Kenapa menggunakan do bukan does? Karena subjeknya adalah we. Ingin mahir bahasa Inggris tapi bingung mulai belajar dari mana? Ngerasa minder bahasa Inggrismu gitu-gitu aja? Tenang, kamu nggak sendiri kok. Ada banyak pelajar pemula ngerasain hal sama. Mereka sudah mengambil langkah kecil untuk mahir berbahasa Inggris dengan ebook Englishku yang berjudul A Great Start to Master English. Panduan belajar bahasa Inggris level pemula hingga mahir. Dalam ebook ini materinya komplit banget step by step dan sangat mudah dipahami. Kamu akan belajar dari huruf, kata, frase, klausa, kalimat, paragraf, tenses, grammar, dan masih banyak lagi. Nggak hanya itu, ada juga latihan soal di setiap materi beserta kunci jawabannya. Wah, lengkap banget. Setiap halaman ebook ini berwarna semua sehingga belajar jadi asyik dan menyenangkan. Jadinya pengen belajar lagi, dan lagi. Bahkan kamu bisa pilih materi yang ingin dipelajari hanya dengan klik saja meluncur deh ke materinya. Gampang banget kan?
Soal harga, e-book ini memberikan manfaat yang jauh lebih tinggi. Dengan harga minimal, kamu dapat manfaat yang maksimal banget. Apalagi sekarang e-book Englishku sedang diskon loh. Nggak 10% atau 20%, tapi 45% dari harga Rp389.000 sekarang hanya Rp213.000 saja. Diskon dapat berakhir sewaktu-waktu, jadi jangan lewatkan kesempatan emas ini. Berikut kata mereka tentang e-book Englishku. Tidak ada kata terlambat untuk mahir berbahasa Inggris. Jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari karena tidak mengambil langkah kecil ini sekarang. Klik link e-book Englishku di kolom deskripsi atau kunjungi website englishku.com. Kalimat nomor 10. You study English every day. You study English every day. Artinya kamu belajar bahasa Inggris setiap hari. Kata yang berwarna merah adalah kata kerja, yaitu study. Artinya belajar. Kata yang digunakan adalah verb one dan tidak mengalami perubahan apapun atau penambahan akhiran s karena subjeknya adalah you. Contoh kalimat berikutnya adalah nomor 11. You don't study English every day. You don't study English every day. Artinya kamu nggak belajar bahasa Inggris setiap hari. Fokus pada kata yang berwarna merah ya, yaitu don't study. Kata don't berarti enggak atau tidak. Ini yang membuat kalimat menjadi kalimat negatif. Kenapa menggunakan don't bukan doesn't? Ya karena subjeknya adalah you. Next, number 12. Kalimatnya adalah do you study English every day? Do you study English every day? Artinya apakah kamu belajar bahasa Inggris setiap hari? Untuk membuat kalimat tanya, kamu perlu meletakkan do di awal kalimat. Kenapa menggunakan do bukan does? Karena subjeknya adalah you. Nah, jadi kamu sudah tahu ya, untuk membuat kalimat simple present tense dengan subjek they, we, I, you, kamu perlu menggunakan kata kerja bantu do. Untuk membuat kalimat negatif sehingga katanya menjadi don't, atau untuk membuat kalimat tanya, yang mana kata kerja bantu do diletakkan di awal kalimat. Next, kita lanjut dengan kalimat simple present tense dengan subject she. Berikut contohnya. She teaches us math on Friday. She teaches us math on Friday. Artinya, ia mengajar kita matematika pada hari Jumat. Nah, fokus pada kata yang berwarna merah ya, yaitu teaches. Pada dasarnya kata kerja ini adalah teach dan mendapat akhiran es sehingga menjadi teaches. Mengapa menggunakan teaches bukan teach? Karena subjeknya adalah she. Selanjutnya kita simak kalimat nomor 14. She doesn't teach us math on Friday. She doesn't teach us math on Friday. Ia nggak mengajar kita matematika pada hari Jumat. Nah, coba sekarang perhatikan kata yang berwarna merah, doesn't teach. Bukan doesn't teaches ya. Jadi kata kerja yang digunakan pada kalimat negatif adalah teach, bukan teaches. Bagaimana dengan kalimat tanya? Nah, kita simak nomor 15 ini, yaitu does she teach us math on Friday? Does she teach us math on Friday? Artinya, apakah ia mengajar kita matematika pada hari Jumat? Kalimat tanya ini diawali dengan does. Dan kata kerja yang digunakan adalah teach, bukan teaches. Jadi, untuk membuat kalimat tanya simple present tense menggunakan subjek she, kamu perlu menggunakan kata kerja verb one yang tidak mengalami perubahan atau tidak mengalami penambahan es. Berikutnya adalah contoh kalimat simple present tense menggunakan subjek he. He speaks English fluently. He speaks English fluently. Artinya, ia bicara bahasa Inggris dengan lancar. Nah, sebelumnya kata kerja teach mendapatkan akhiran es menjadi teaches. Sedangkan kata kerja speak pada kalimat ini mendapat akhiran s saja, menjadi speaks. Memang ada beberapa kelompok kata kerja yang mendapat akhiran es dan ada juga kata kerja yang mendapat akhiran s. Kita bahas penambahan akhiran s dan es ini di video yang lain ya. Sekarang kita lanjut ke contoh kalimat simple present tense berikutnya, yaitu
He doesn't speak English fluently. He doesn't speak English fluently. Artinya, ia nggak bicara bahasa Inggris dengan lancar. Perhatikan kata yang berwarna merah, yaitu doesn't speak. Artinya, nggak bicara. Ingat ya, jika ingin membuat kalimat simple present tense yang negatif dengan subjek he, kamu perlu menggunakan kata doesn't, bukan don't. Perhatikan juga kata kerja dalam kalimat negatif ini, yaitu tidak ada penambahan s. Jadi kata kerja yang digunakan adalah verb one tanpa ada akhiran s. Next, contoh kalimat simple present tense berikutnya adalah does he speak English fluently? Does he speak English fluently? Artinya, apakah ia bicara bahasa Inggris dengan lancar? Untuk membuat kalimat tanya simple present tense dengan subjek he, kamu perlu meletakkan does di awal kalimat. Dan kata kerja yang digunakan tidak mengalami perubahan apa-apa, tidak ada penambahan s di akhir ya. Jadi kata kerja yang digunakan speak, bukan speaks. Berikutnya adalah contoh kalimat nomor 19. It costs $10,000. It costs $10,000. Itu biayanya $10,000. Perhatikan kata kerja yang berwarna merah. Kata kerja awalnya adalah cost menjadi costs. Kata ini mendapat akhiran s di belakang menjadi costs karena subjek kalimatnya adalah it. Next, contoh kalimat simple present tense nomor 20. It doesn't cost $10,000. It doesn't cost $10,000. Artinya biayanya enggak $10,000. Kalimat ini adalah kalimat negatif dengan kata doesn't dan kata kerjanya tidak mengalami perubahan atau tidak mendapatkan akhiran s. Bagaimana dengan kalimat tanya? Yuk kita simak. Does it cost $10,000? Does it cost $10,000? Nah, untuk membuat kalimat tanya simple present tense dengan subjek it, kamu perlu meletakkan kata does di awal kalimat. Dan kata kerja yang digunakan tidak mengalami perubahan atau tidak mengalami penambahan apapun. Jadi untuk membuat kalimat simple present tense dengan subjek she, he, it, kamu perlu menggunakan kata kerja bantu does. Untuk membuat kalimat negatif, gunakan kata kerja bantu doesn't. Dan untuk membuat kalimat tanya, letakkan does di awal kalimat. Nah, itulah 21 contoh kalimat simple present tense dengan subjek they, we, I, you, she, he, it, dan juga penggunaan do dan does dalam kalimat simple present tense. Cobalah berlatih untuk membuat kalimat sendiri ya. Ingin mahir bahasa Inggris tapi bingung mulai belajar dari mana? Ngerasa minder bahasa Inggrismu gitu-gitu aja? Tenang, kamu nggak sendiri kok. Ada banyak pelajar pemula ngerasain hal sama. Mereka sudah mengambil langkah kecil untuk mahir berbahasa Inggris dengan ebook Englishku yang berjudul A Great Start to Master English. Panduan belajar bahasa Inggris level pemula hingga mahir. Dalam ebook ini materinya komplit banget, step by step dan sangat mudah dipahami. Kamu akan belajar dari huruf, kata, frase, klausa, kalimat, paragraf, tenses, grammar, dan masih banyak lagi. Nggak hanya itu, ada juga latihan soal di setiap materi beserta kunci jawabannya. Wah, lengkap banget. Setiap halaman ebook ini berwarna semua sehingga belajar jadi asyik dan menyenangkan. Jadinya pengen belajar lagi, dan lagi. Bahkan kamu bisa pilih materi yang ingin dipelajari hanya dengan klik saja meluncur deh ke materinya. Gampang banget kan? Soal harga, ebook ini memberikan manfaat yang jauh lebih tinggi. Dengan harga minimal, kamu dapat manfaat yang maksimal banget. Apalagi sekarang ebook Englishku sedang diskon loh. Nggak 10% atau 20%, tapi 45% dari harga Rp389.000 sekarang hanya Rp213.000 saja. Diskon dapat berakhir sewaktu-waktu, jadi jangan lewatkan kesempatan emas ini. Berikut kata mereka tentang ebook Englishku. Tidak ada kata terlambat untuk mahir berbahasa Inggris. Jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari karena tidak mengambil langkah kecil ini sekarang. Klik link ebook Englishku di kolom deskripsi atau kunjungi website englishku.com. Subscribe, like, and comment jika video ini bermanfaat untukmu. Kunjungi englishku.com untuk lebih banyak materi bahasa Inggris. Let's learn English with Englishku. English is easy. See ya!